student, how are you today? Welcome back with me, Miss Rendra. Are you ready study today? Yes, okay. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, apakah anak-anak masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya? Kita membahas tentang apa ya? Ya, benar sekali. Kita membahas tentang bagian-bagian bunga dan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, anak-anak tahu tidak? Proses penyerbukan tidak hanya terjadi oleh tumbuhan itu sendiri, tetapi juga dapat terjadi melalui bantuan angin, hewan, air, dan manusia. Nah, di video kali ini Miss akan membahas tentang macam-macam penyerbukan dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, pertama Miss akan menjelaskan tentang macam-macam penyerbukan. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung saja perhatikan penjelasan berikut ini. Penyerbukan merupakan peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Ini adalah contohnya. Kita ulangi sekali lagi, coba diperhatikan. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan. Perhatikan contohnya. Kita ulangi sekali lagi, perhatikan. Ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tumbuhan berbeda tetapi masih satu jenis. Perhatikan contohnya. Perhatikan sekali lagi contohnya. Keempat, bastar. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Perhatikan contohnya, bunga mangga arum manis dan bunga mangga Indramayu. Perhatikan sekali lagi contohnya. Selanjutnya tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses penyerbukan tanpa dibantu dengan perantara manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan cara spora. Dialami oleh tumbuhan lumut dan paku. Tunas dialami oleh tumbuhan pisang, bambu, dan tebu. Tunas adventif dialami oleh tumbuhan cocor bebek, sukun, dan cemara. Umbi batang dialami oleh tumbuhan kentang dan ubi jalar. Umbi lapis dialami oleh tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung.
Akar tinggal dialami oleh tumbuhan, jahe, kunyit, dan lengkuas. Geragih atau stolon dialami oleh tumbuhan, semanggi, arbai, dan pegagan. Nah, itulah tadi perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan bermutu tinggi, tumbuhan yang berbuah banyak, tahan penyakit, dan akarnya kuat. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium, seperti pohon mangga, rambutan, dan jambu air. Menyambung bertujuan menggabungkan sifat tanaman baik dan tanaman unggul. Okulasi atau menempel batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis, seperti pohon singkong, belimbing, dan karet. Setek adalah memotong batang tanaman induk yang telah tua, seperti tebu, kunyit, dan bunga mawar. Merunduk adalah menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah, seperti pohon apel, anggur, dan stroberi. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, dari penjelasan tadi, sekarang anak-anak sudah paham kan tentang apa saja macam-macam penyerbukan dan bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Okay students, I think enough for my explanation today. See you next time and goodbye students.